Sahabat Aspanas, welcome to coaching session di Aspanas Culinary Division. Nah, mungkin kalian tahu banyak banget zaman sekarang ini, generasi sekarang khususnya yang mencoba untuk berhasil di dunia F&B. Nah, untuk outlet, kita ngomongin sekarang outlet. Jadi F&B itu sekarang juga nggak cuma outlet, tapi juga ada online. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai outlet bisnis F&B. Nah, kalau kita sebut outlet F&B itu adalah kita bisa klasifikasikan seperti restoran, catering, terus cafe, dan itu adalah outlet-outlet yang umumnya dijalankan oleh generasi industri F&B sekarang. Nah, sekarang ini banyak banget yang mencoba, banyak banget yang berharap bahwa meniti unit usaha di bidang F&B itu sebetulnya sangat menjanjikan, tapi harus kita ketahui dulu bahwa banyak resiko yang harus dihadapi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah konsep. Nah, jadi gini, kalau saya bicara konsep, artinya konsep itu harus bisa menunjang kebutuhan market yang ada di radius terdekat dari outlet tersebut. Contohnya gini, kita nggak akan bisa mungkin menjalankan unit usaha, contohnya fine dining, di daerah yang marketnya itu segmented di bawah medium market. Jadi kayak contohnya di daerah-daerah yang kepadatan penduduknya, karena kalau misalnya kita ngomongin high end dining atau high end outlet itu butuh kapasitas market yang bisa keep up atau bisa mengikuti pricing, terus juga konsep ambience-nya, terus juga mengikuti penawaran yang dilakukan oleh konsep high end dining. Nah, jadi konsep itu mutlak harus menjadi satu key of sukses dari pembuatan outlet. Jadi kalau misalnya kita ada di posisi di mana outlet itu akan berdiri di kawasan perkantoran, kawasan meeting point, jadi kita bisa lakukan yang namanya high-end konsep. Jadi di situ kan tempat orang meeting, mereka akan spending uang untuk entertainment. Jadi mereka juga menikmati suasana, temperatur ruangan, perlengkapan saji, itu yang menjadi dasar orang untuk datang ke situ. Dan di situ kalau misalnya distrik bisnis, orang akan ke situ karena dekat, karena dia punya waktu terbatas. Kayak untuk bisnis meeting itu akan memikirkan jarak tempuh gitu loh. Jadi kalau kamu pengen sukses, harus pikirkan konsep untuk memulai dari semua kelengkapan kebutuhan pembuatan outlet. Nah, jadi konsep nomor satu. Nomor dua adalah pastinya tempat. Jadi tempat itu juga mempengaruhi cost. Jadi gini, kalau kita mengambil tempat seperti di dalam mall, terus di kompleks ruko, atau di kompleks pemukiman, atau di area hiburan, itu akan sangat mempengaruhi dari cost. Nah, karena dari luasan, dari fasilitas itu akan sangat berbeda. Jadi gini, kalau kamu buat outlet itu harus memikirkan setelah konsep adalah tempat. Apakah konsep itu bisa fit in di dalam tempat tersebut? Nah, dan jujur aja banyak banget tempat yang sangat bertumpu sama lokasi atau tempat tersebut. Jadi tempat juga salah satu faktor prime bahwa kita mengurangi resiko bisnis tersebut. Jadi gini, jangan terpaku dengan penawaran yang murah. Dicatat. Karena gini, ada penawaran tempat murah banget, luas, murah, tapi dia tidak memiliki kapasitas untuk dijual. Itu sama aja Anda akan mengumpulkan energi expenses untuk menghadirkan orang, menghadirkan market datang ke tempat Anda. Jadi buat apa? Jadi kadang-kadang tempat itu lebih mahal, tapi memang dia itu karena ada alasannya, karena dia sangat menjual. Nah, selanjutnya adalah kita ngomongin masalah interior. Jadi gini, dan memang salah satu yang lagi tren sekarang adalah menjual interior.
Nah, jadi interior di industri F&B di hotel itu sangat punya peranan juga. Jadi kalau kamu misalnya konsepnya udah dapat, pastikan interior itu benar-benar bisa mengikuti dari konsep yang kamu tawarkan. Jangan sampai nanti tabrakan gitu. Nah, jadi kalau misalnya interior itu udah cukup bagus, dia bisa mengikuti konsep, terus fit in sama tempatnya, itu akan bisa membantu kamu untuk bisa menawarkan the whole package kepada tamu. Jadi misalnya gini, misalnya konsepnya masakan tradisional, ya kan, kalau bisa dibikin senyaman mungkin, makanan sama konsep interior itu nyambung gitu loh. Jadi ya pilihlah interior designer yang terbaik buat kamu, dan juga bisa fleksibel untuk bisa menghadirkan semua ide-ide gagasan ke dalam interior. Jadi kalau bisa selaras, balance gitu loh. Nah, jadi kita udah tentukan konsep, kita sudah tentukan tempat atau lokasi, kita sudah tentukan interior. Nah, yang keempat adalah pastikan kamu memiliki operator. Nah, kalau misalnya kamu terlibat atau memulai bisnisnya sendiri, itu akan sangat butuh satu komitmen penuh. Jadi namanya bisnis itu pasti akan banyak challenge, banyak tantangan. Jadi begitu kamu mulai masuk, harus tetap fokus dan komitmen. Jangan sampai baru ketemu benturan sedikit, wah udah nyerah, terus tiba-tiba ya kamu udah bayar DP ini nggak jadi. Nah, ini yang paling banyak dilalui sama pelaku bisnis yang baru memulai gitu loh. Jadi kita tuh harus benar-benar fokus dan komitmen. Nah, untuk itu sebagai operatornya kita harus membutuhkan tim yang solid, tim yang memiliki kapasitas. Jangan gunakan networking karena menggunakan apa kita sebutnya KKN. Jadi gini, mentang-mentang ini restoran sendiri, kamu hire manajernya adik, kamu hire finance-nya itu kakak. Tapi kakak dan adik ini sebetulnya mereka tidak kompeten untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, lupakan itu, mendingan kamu cari yang baru, yang kamu udah lihat background dan resumenya itu sudah fix bahwa dia sudah menguasai pekerjaan tersebut. Jadi ingat, tim itu jangan memikirkan karena kamu memberikan privilege kepada networking yang kamu sudah kenal, tapi cari orang yang benar-benar kompeten, yang benar-benar punya kemampuan untuk bisa melakukan pekerjaan itu. Dan faktor kelima yang paling penting adalah masalah modal. Oke, nah ini polemik karena modal ini sangat mempengaruhi. Dari kita balik lagi ke 4 elemen yang tadi, dari tempat, tempat atau lokasi, terus juga konsep, terus juga interior, dan juga tim. Nah, ini semua membutuhkan cost. Nah, jadi kamu pastikan, kamu kalau mau memulai sesuatu itu pastikan modal itu sudah ready. Kalau misalnya kamu ngambil sendiri, partnership. Partnership adalah bekerja sama dengan pihak kedua, pihak ketiga, dan selanjutnya. Nah, modal itu kamu harus selalu ada buffer. Karena setelah kita ngomongin 5 faktor ini, selanjutnya adalah running cost operasional yang dimulai dari capital expenses. Nah, itu kan dari semua kebutuhan alat kerja, terus payroll di 2 bulan pertama, pembayaran food testing, semua itu butuh modal. Nah, modal ini yang paling berbahaya sebetulnya, karena kalau kamu udah punya konsep yang kuat, kamu udah bayarin tempatnya, udah ngelok tempatnya, terus kamu udah mulai hiring orang, dan interior ini dari gambar sampai ke execute itu pasti ada namanya perubahan anggaran dari estimasi. Nah, jadi estimasi itu selalu pastikan modal kamu harus ada spread lebihnya, jangan sampai kurang. Karena kalau sampai kurang itu akan efek ke dalam hasil yang ingin kamu capai. 5 faktor ini adalah faktor-faktor utama yang kamu harus pikirkan di awal. Pastikan kamu sudah siap dan kamu sudah hitung benar-benar, kamu udah ready untuk terjun ke dunia bisnis F&B.